Apakah kalian tahu tata tertib berpakaian di sekolahmu? Apakah adik-adik tahu tata tertib berpakaian di sekolah kalian masing-masing? Lihat di sini. Ada percakapan antara Benny dan Udin. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Lalu si Udin menjawab, biarkan saja. Benny berkata, itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Tanya Udin. Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola? Tanya Udin. Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan, kata Benny. Nah, dalam percakapan ini si Benny menegur Udin karena cara berpakaian Udin yang tidak rapi adik-adik. Padahal ada peraturan di sekolah bahwa kita harus memakai seragam dengan rapi. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup kita menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah adik-adik. Jadi siswa, guru, karyawan sekolah itu harus mematuhi tata tertib atau peraturan di sekolah. Contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah: memakai seragam sesuai jadwal dan rapi, melakukan piket kelas sesuai jadwal, memakai topi setiap upacara hari Senin. Nah, hari Senin ini seharusnya memakai huruf kapital ya adik-adik ya, karena nama hari. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Datang ke sekolah sebelum pukul 06.45, atau kalian yang masuk pukul 7 ya berarti datang ke sekolahnya sebelum pukul 7. Memakai sepatu berwarna hitam. Berbicara yang sopan dan santun dengan guru. Itu adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah. Nah, coba adik-adik tulis tata tertib yang ada di sekolah kalian masing-masing. Membuang sampah pada tempatnya, itu juga contoh tata tertib. Apakah kita boleh meniru sikap Mei dan Dayu? Tentu tidak boleh adik-adik ya, kita tidak boleh terlambat mengikuti pelajaran. Ya, jangan ditiru ya adik-adik. Di sini ada percakapan. Yuk kita baca bersama-sama. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas,
kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di dalam kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyiram tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini tadi percakapan Benny, Udin, dan Dayu adik-adik. Di sini ada penjelasan tentang tata tertib yang ada di sekolah kalian. Tentu di sekolah kita semuanya ada tata tertibnya. Dan tata tertib itu dibuat untuk kita patuhi. Dengan tata tertib, maka kehidupan kita akan menjadi teratur. Nah, coba adik-adik sebutkan apa saja tata tertib yang ada di sekolah kalian. Kalau di sini contohnya ketika upacara pada hari Senin harus mengikuti, ya, tidak boleh berisik pada waktu upacara. Lalu di kelas ada tata tertib lagi. Kalau masuk harus berbaris dulu. Lalu di dalam kelas itu harus berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir. Nah, ini contoh dari tata tertib yang ada di sekolah. Perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, di sini kita mau lihat mana yang sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama ada seorang anak yang bajunya tidak rapi. Bajunya dikeluarkan adik-adik. Apakah ini contoh mematuhi peraturan yang ada di sekolah? Tidak ya adik-adik ya. Nah, sekarang gambar yang kedua. Gambar yang kedua ada seorang siswi ya berpakaian rapi. Nah, berarti ini dia mematuhi aturan di sekolah. Lalu berikutnya ada anak yang datang sebelum pukul 7 ya. Nah, ini di sini sebelum pukul 7 dia sudah datang ke sekolah. Jadi dia tidak terlambat. Maka ini juga sesuai dilakukan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Gambar berikutnya mengikuti upacara dengan tertib. Ya, ini kita beri tanda centang. Karena ini harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Bermain dengan teman. Nah, bermain dengan teman juga kita beri tanda centang. Ini juga berpakaian yang rapi. Kita beri tanda centang. Membersihkan kelas yang kotor. Iya, harus kita lakukan adik-adik. Lalu berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir. Ya, beri centang. Datang terlambat. Nah, ini tidak boleh kita lakukan. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Tanya Dayu. Lalu si Benny menjawab, setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda di tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi,
pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk hidup lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti, kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, dari percakapan ini kita mengetahui bahwa tata tertib itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya adik-adik? Membuat hidup kita lebih disiplin, membuat kita berlatih bertanggung jawab dengan setiap kebiasaan atau pekerjaan kita, membuat hidup kita menjadi teratur. Nah, sedangkan kalau kita melanggar tata tertib itu juga berakibat yang kurang baik. Contohnya kita akan mendapatkan sanksi, hidup kita akan kacau. Nah, makanya adik-adik, jika ada tata tertib, mari kita patuhi bersama-sama.